Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, teman-teman semua? Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Safar. Di video kali ini kembali saya akan berbagi informasi untuk Bapak Ibu, teman-teman semua terkait dengan perbedaan atau bedanya CPNS pusat dan CPNS daerah. Mengingat bahwa CPNS ataupun seleksi CPNS 2024 ini akan dibuka sebentar lagi Bapak Ibu ya. Sehingga perlu kiranya untuk mengetahui perbedaan yang mencolok dari CPNS pusat dan juga CPNS daerah. Karena ini akan menjadi salah satu pertimbangan untuk Bapak Ibu, teman-teman semua yang akan mendaftar atau mengikuti seleksi CPNS di tahun 2024. Dan sebagai informasi bahwa informasi sementara rencananya bahwa CPNS tahun 2024 itu akan dibuka di bulan ini Bapak Ibu, di bulan Juli. Namun untuk tanggalnya sampai saat ini memang belum ada kepastian. Mudah-mudahan segera dibuka ya. Baik, untuk mengetahui apa saja perbedaan dari CPNS pusat dan daerah, kita simak videonya Bapak Ibu ya sampai selesai. Nah, di sini bisa kita lihat CPNS pusat PS CPNS daerah. Informasi ini kami lansir dari akun Instagram Siap Jadi ASN ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini beberapa perbedaan antara CPNS pusat dan CPNS daerah. Jadi nanti dari perbedaan ini mana yang sekiranya lebih cocok untuk Bapak Ibu, untuk teman-teman ya. Sebelum nanti menentukan ikut seleksinya di mana begitu, apakah yang pusat atau daerah. Nah, kita lihat yang pertama, perbedaan yang pertama ini dari sisi wilayah kerja. Sudah jelas ya Bapak Ibu, bahwa untuk CPNS pusat ini bekerja di bawah kementerian atau langsung di bawah kementerian atau lembaga atau badan pusat pemerintahan. Bahkan menurut informasi bahwa untuk CPNS pusat ini akan direncanakan untuk penempatannya di IKN Bapak Ibu ya, atau ibu kota baru, yaitu di mana? Di Kalimantan begitu. Itu untuk CPNS pusat terkait dengan penempatannya atau wilayah kerja. Sementara untuk CPNS daerah ini wilayah kerjanya itu bekerja di bawah pemerintahan provinsi, kabupaten atau kota begitu. Jelas berbeda Bapak Ibu ya, pertanggungjawabannya juga berbeda. Kemudian selanjutnya untuk apa namanya, yang kedua, perbedaan keduanya dari sisi jumlah formasi. Khususnya di tahun ini Bapak Ibu ya, bisa kita lihat di sini untuk jumlah formasi CPNS pusat itu 429.183 formasi, sementara untuk CPNS daerah 1.867.333 formasi. Jadi kalau dilihat dari jumlah formasinya, pembagian formasi, tentu ini lebih banyak CPNS daerah ketimbang CPNS pusat. Jadi perbandingannya ini 4 kali lipat gitu. Cuma untuk CPNS daerah ini tentu tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Sementara untuk CPNS pusat itu berpusat di pusat pemerintahan gitu ya, di daerah kota besar atau di daerah DKI untuk saat ini. Kalau untuk nanti rencananya di sana ya, di IKN. Kemudian perbedaan yang ketiga ini dilihat dari sisi penempatan. Untuk penempatannya CPNS pusat itu di seluruh Indonesia. Jadi harus siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Sementara kalau untuk CPNS daerah ini hanya di daerah tertentu saja gitu ya, karena kebijakannya adalah ada pada kebijakan pemerintah daerah baik provinsi maupun
kabupaten kota. Lalu perbedaan berikutnya ini dari sumber gaji. Nah, untuk sumber gaji untuk pusat itu dari APBN, sementara untuk daerah ini dari APBD ya. Sehingga ini akan ini juga akan membedakan gitu ya, akan membedakan dari sisi pendapatan. Nah, maka akan kita lihat di sini perbedaan berikutnya dari sisi kelebihan antara pusat dengan daerah. Kira-kira kelebihannya di mana ya? Yang pertama dari sisi kelebihan tentu ini untuk pusat ya atau CPNS pusat, gaji tunjangannya lebih besar. Kalau gaji pokok Bapak Ibu sama ya. Kalau golongannya sama, maka gaji pokoknya pun sama. Sementara untuk tunjangan, nah ini berbeda tentu ya. Gaji tunjangan untuk PNS pusat atau CPNS pusat itu lebih besar Bapak Ibu. Sementara untuk daerah biaya hidup lebih rendah gitu ya. Oh, ini kelebihan masing-masing kelebihannya. Jadi tunjangannya memang tidak sebesar pusat untuk daerah, tetapi memang kembali ke biaya hidup ya. Biaya hidup di daerah itu kan lebih rendah. Nah, kemudian kesempatan untuk yang pusat ya, kesempatan terlibat proyek nasional gitu ya. Kemudian akses fasilitas dan program pelatihan yang lebih baik tentunya. Karena kalau yang pusat itu tentu program-programnya ya cakupannya juga nasional Bapak Ibu ya. Kemudian untuk daerah selain yang tadi kelebihannya, mutasi daerah setempat, kemudian peluang lolos lebih besar juga. Karena di samping formasinya lebih banyak, kemudian pesaing-pesaingnya juga secara kemampuan biasanya berbeda ya antara pusat dengan daerah begitu. Kalau yang mendaftar di CPNS pusat biasanya adalah orang-orang yang secara kemampuan mereka lebih lebih ada lebih lah gitu ya, percaya dirinya juga lebih. Sementara kalau yang di daerah mungkin ada saja lah ya. Jadi artinya dari sisi kelebihan kemampuan mungkin dari yang ikut di seleksi daerah juga sebetulnya kemampuannya sama dengan yang ikut di pusat begitu ya. Namun tadi kembali ke peluang gitu ya, peluangnya seperti apa. Nah, itu Bapak Ibu beberapa sisi perbedaan antara CPNS pusat dan CPNS daerah. Jadi ada sekitar 5 ya, dari wilayah kerja, kemudian jumlah formasi, lalu ada penempatan, ada sumber gaji dan juga kelebihan masing-masing. Pusat dan daerah masing-masing punya kelebihan dan masing-masing juga punya kekurangan. Sehingga ini mudah-mudahan bisa menjadi dasar ataupun salah satu pertimbangan untuk Bapak Ibu, teman-teman sebelum menentukan ikut seleksi CPNS pusat atau CPNS daerah. Semoga informasi singkat ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman khususnya yang rencana akan ikut daftar seleksi CPNS di tahun 2024 ini. Sekali lagi semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.